Bangladesh mengalami pemadaman listrik nasional. Tanpa peringatan, tiba-tiba 4 Oktober 2022 lalu, lebih dari sekitar 100 juta warga beraktivitas tanpa listrik selama 10 jam. Sehari setelahnya, kehidupan di Bangladesh terlihat kembali normal. Namun pemadaman listrik besar-besaran itu ternyata ada hubungannya dengan kelangkaan gas. Selama ini, Bangladesh menghasilkan 3/4 listriknya dari gas alam yang diimpor. Akibat gas langka, Bangladesh terpaksa menutup pembangkit listrik diesel dan membiarkan beberapa pembangkit listrik tenaga gas menganggur. Tak hanya di Bangladesh, di berbagai negara di Asia memasak dengan menggunakan gas juga semakin mahal. Tak sedikit pabrik yang proses produksinya mengandalkan gas juga terpaksa berhenti beroperasi. Penyebabnya, sebagian tanker yang memuat gas alam cair LNG bergerak menuju pelabuhan negara-negara kaya di Eropa, karena merekalah yang mampu membeli gas dengan harga yang sedemikian tinggi. Harga gas meroket sejak perang Ukraina pecah, dampaknya juga terasa di pasar LNG di Asia. Dimulai pada awal 2022, harga gas berada di level tertinggi $40 Amerika Serikat. Sejak perang Ukraina pecah, harga naik menjadi lebih dari $80 Amerika Serikat dan kembali turun jadi sekitar $40 Amerika Serikat. Namun kebocoran pada Nord Stream, pipa gas bumi yang terhubung antara Rusia dan Jerman, angka itu melonjak di atas $70 Amerika Serikat dan kemudian turun, namun tetap di level yang tinggi yakni kisaran $40 Amerika Serikat. Dampaknya, kargo yang membawa LNG tidak pernah lagi mendatangi pelabuhan-pelabuhan Asia, dan ini mengakibatkan konsekuensi yang serius. It was as low as $6-7 before the war and during the time of pandemic. Now it reached to over $42 and more. So this has rather created a huge pressure for a limited amount of foreign exchange reserve country like Bangladesh to import adequate amount of LNG from the global market. Mahalnya gas memaksa pemerintah melakukan pemadaman listrik. Krisis energi memicu kemarahan publik yang meluas menjadi demonstrasi besar-besaran di jalan-jalan ibu kota Dhaka. Pemadaman nasional yang terjadi baru-baru ini semakin memperburuk situasi. Kondisi sulit ini juga dialami negara-negara Asia lainnya. These countries are also scrambling to have access to energy at the same time as the big giant in the room, the European Union, is trying to wean itself off Russian dependency on energy, oil and gas. So there's a scramble for LNG, liquid natural gas, and these countries, the poorer countries who don't have the same financial firepower as the European Union, are being elbowed out of the markets. Banyak pabrik di Asia yang sangat membutuhkan gas agar dapat melanjutkan produksinya, namun pasokan gas mereka dijatah. Tak hanya itu, langkanya gas juga berarti bahwa warga menghadapi banyak kesulitan. In many cities, gas is limited to say maybe an hour in the morning. That's the case in Karachi, for instance, in Pakistan. So on the personal level, people are suffering because there isn't enough gas to cook, to feed their families. Brownouts, blackouts mean that industries, factories, plants, textiles, footwear, etc., which is the staple of many of these of the economies of South Asia, can't work full time. Berbeda dengan negara lainnya di Asia, Indonesia sebenarnya memproduksi gas nasional. Saat ini ada 4 proyek gas raksasa yang sedang berjalan. Di antaranya adalah Jambaran Tiung Biru yang diproyeksikan akan menjadi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam catatan SKK Migas, proyek ini dijadwalkan mulai on-stream pada tahun 2022. Namun kenaikan harga gas global juga berdampak negatif bagi Indonesia karena ketergantungan kita akan gas impor masih jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi gas dalam negeri. Lebih dari 70% pasokan liquid petroleum gas atau LPG ternyata berasal dari luar negeri. Impor LPG nasional dalam 1 dekade terakhir menunjukkan peningkatan 3 kali lipat. Selain itu, karena Indonesia mengimpor LPG dengan menggunakan dolar Amerika Serikat, maka melemahnya kurs rupiah terhadap dolar akibat kondisi global saat ini turut mengakibatkan naiknya harga LPG di dalam negeri. Itulah akibatnya harga gas alam cair yang sangat mahal saat ini hanya dapat dibayar negara-negara industri maju seperti Jerman. Dampaknya semakin banyak negara-negara berkembang yang berusaha mencari alternatif. And my fear is really that in many parts of the world, in South Asia as well, people will start using coal again.
Untuk tahun-tahun ke depan, tertutup kemungkinan bahwa harga energi bisa murah. Dan di banyak negara di Asia, hal itu sudah terasa. Bahkan batu bara pun sudah lebih mahal. Sayangnya dibandingkan dengan gas, di masa krisis ini memproduksi energi dengan memanfaatkan batu bara yang berdampak buruk pada iklim akan jauh lebih murah.